baca al-hazan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun status sosial kita, pasti pernah mengalami namanya masalah. Nah, di atas dunia ini cuma ada dua masalah. Yang pertama, masalah yang dapat diselesaikan. Nah, terhadap itu tidak usah dipikirkan karena bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jangan pusing, tidak usah dipikirkan karena tidak bisa diselesaikan, ya sudah. Cuman itu aja. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih masalah dan Allah juga kasih jalan keluarnya. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah janji yaj'al makhraja. Allah kasih jalan keluar dari masalah kita. Ujungnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah tambah dengan mendatangkan rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadwal kedua bagi saya. Artinya minggu yang kedua untuk jadwal saya. Dan kita sudah berada malam yang ke-13. Malam ini sudah menyelesaikan 12 hari puasa. Kata yang tidak puasa tidak terasa. Mengkata kita terasa. Malam yang pertama di jadwal saya kita bahas tentang multifungsi dan multidimensinya Ramadan. Subjudulnya konfirmatif. Mengkonfirmasi kita ini siapa. Kalau beriman mesti puasa. Kalau tidak beriman, ya tidak usah puasa, sebab puasa untuk orang beriman. Malam ini kita bahas tentang purifikatif. Purifikatif itu maknanya orang yang berpuasa menyucikan dirinya, membersihkan diri kita. Kita angkat Ali Imran 133 tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah, surga lebih luas daripada langit dan bumi. Diperuntukkan untuk yang bertakwa. Sementara puasa juga ujungnya bertakwa, tapi pakai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau yang tadi dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ini mudah-mudahan. Kenapa? Artinya masih harus ada usaha kita. Bagaimana kita bisa bertakwa itu. Nah, salah satunya adalah purifikatif tadi, pembersihan diri kita. Yang namanya dosa lah disampaikan Rasul, kullu bani Adam khotoun wa khotoin tawab. Seluruh anak keturunan Adam itu berdosa.
Wa khairu khata'un tawabina. Sebaik-baik orang berdosa itu bertobat. Bulan puasa ini, kalau saya katakan memaksa diri kita baik, kelak mungkin salah. Tapi memang cak itu keadaannya, yang ngicu, idak ngicu lagi dia. Paling idak sebulan Ramadan ini. Yang tidak buka Al-Quran, tertarik dia buka Al-Quran. Walaupun tidak baca, buka baik. Lalu tutup lagi. Yang tidak bersedekah tiap malam celengan lewat. Masuk tidak ingat terus bawa duit. Itu. Akhirnya ingat juga dia. Yang selama ini puasa Senin Kamis malas, apalagi puasa Nabi Daud, tambah lagi puasa Yaumil Bid, jauh nian. Ini terpaksa mungkin kita puasa Ramadan. Nah ini kan menuju kepada kebaikan galuh itu. Tidak usah kita janjikan masuk satu Syawal kelak ada namanya Idul Fitri. Id kembali, Fitri suci. Idul Fitri kembali suci. Bagi siapa yang mansoma Ramadan, yang mengkoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddamu min dzambi. Siapa yang puasa, siapa yang qiyam, yang puasanya, yang qiyam Ramadannya karena iman dan menghisap dirinya, ngoreksi dirinya, tahun kemarin puasa baik, sholat belum, tahun ini puasa sholat tidak tinggal lagi. Tahun kemarin puasa sholat memanglah dikerjakan, tahun ini tambah dengan minimal 1 kali khatam. Tahun kemarin lah sholat lah khatam, tahun ini berupaya untuk sedekah lebih besar dari tahun kemarin. Itu kan menghisap diri namanya. Ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Allah janji, kata Rasul, menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Penyebab kita malas ibadah itu cuma satu, karena dosa. Orang yang tidak ke masjid itu bukan masalah jauh dekatnya. Itu. Jamaah tabligh itu kadang-kadang dari Maluku situ sampai ke sini nyari masjid. Ngapa? Bukan mereka itu tidak berdosa, faktor kebiasaan. Nah kita ada yang rumahnya dekat dengan masjid, tidak ke masjid. Apa sebab? Ya mungkin karena tadi tertutup hatinya karena pengaruh maksiat dosa-dosa yang ada. Bulan puasa ini, zuhur kita nak di masjid, asar kita nak di masjid, maghrib kita buka di masjid, isya kita nak tarawih, subuh kita di masjid. Wah, luar biasa. Ini purifikatif itu. Seiring dengan itu, jangankan nak berbuat, berniat pun yang jahat itu tidak kita. Terniatnya tidak ada kita untuk hal yang jahat. Nah ini membersihkan diri kita dari hal-hal yang mungkin salah. Hanya saja kadang-kadang seperti yang viral di TikTok saya itu, ada kelemahan kita ini mungkin kurang sosialisasi. Zaman saya dulu itu setiap tahun itu ada pelatihan Bilal Khatib Garim, pelatihan Imam Khatib di Wisma Haji situ tempatnya seprovinsi ini. Nah sejak itu tidak pernah lagi. Nah ketika saya sampaikan tentang masalah zakat ini, karena sudah ada undang-undang tentang masalah zakat ini, Undang-Undang 23 tahun 2011. Panitia zakat itu bukan amil zakat. Panitia zakat itu yang dibentuk oleh masjid, yang tugasnya cuma tidak sampai 10 hari. Disebut juga dengan panitia dadakan. Sama kayak tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan. Nah itu, ini panitia zakat dibentuk dada. Sudah terbentuk panitia, tidak tahu kapan pembubaran itu, bubar dia. Nah yang jadi masalah ini ketidakpahaman tentang panitia zakat ini. Ada panitia zakat
mengambil jatah amilinnya. Padahal kerjanya cuma seminggu. Kalau amil zakat itu dibentuk oleh pemerintah, di-SK-kan oleh pejabat kepala daerah, kepala negara atau bupati wali kota gubernur. Dia tergabung dalam bas daerah, lazis ada mana itu. Dulu ada PKPU namanya kan. Ini resmi lembaganya itu. Kalau masjid takwa ini misalnya mau ambil bagian, boleh mengajukan kepada pemerintah kota, kemenak kota, kebas kota, kita ini bagian dari basnya itu UPZ-nya, unit pengumpul zakatnya. Nah, yang model itu ada haknya 1/8 dari 8 asnaf itu. Nah, di dusun, saya tidak ngomong dusun-dusun orang, pernah selasa itu. Ada beras berkarung-karung habis Idul Fitri itu. Lah ini beras apa? Beras zakat. Lah ngapa tidak dibagi? Lah sudah dibagilah itu hasil bagian. Lah itu ngapa mas? Itu untuk masjid. Lah kebilo pulo zakat untuk masjid. At-Taubah 60 itu zakat diperuntukkan fakir, miskin, amilin, gharimin, hamba sahaya, mu'alaf, sabilillah, ibnu sabil. Tidak ada masjidin itu. Jadi maka tidak ada jatah zakat itu untuk masjid, untuk kas masjid. Nah di dusun itu dibaginya 8 asnaf ini. Fakir ada bagi, miskin ada bagi, amilin itulah panitia dari lah bagi. Nah yang 5 ini tidak ada, dikumpul ke 5 ini jatah orang 5 yang tidak ada, itulah jadi kas masjid. Amlizid itu. Nah sampai kini ada yang masih praktek itu tuh. Nah mudah-mudahan dengan penyuluhan sosial media yang kita buat seperti ini nih, jadi karena pernah ada yang marah imam di kabupaten titik-titik itu gara-gara saya nyebutkan itu. Jadi dari mana duitnya? Nah, dari kas masjid. Itu. Nah barangkali kades bisa menganggarkan dari anggaran desa. Tapi kalau kadesnya juga tidak tahu, ini mungkin untuk tahun berikutnya. Boleh juga sambil nunggu-nunggu berbuka, nunggu zakat. Tidak perlu nak bergaji nian. Orang kan datang, berasnya itulah diukur 10 canting per orang, tidak usah dicupai lagi, tidak usah diukur lagi. Kalau duit sudah ada kota nih 45, 40, 28 pilihannya. Silakan kita sudah tinggal catat be nama itu. Kelak baginya buat WhatsApp group. Nanya ke Pak Kades siapa yang berhak ini. Pak Kades, itu dipanggil orang itu datang ke masjid ngambil zakatnya. Nah, selesai, umumkan di corong masjid itu. Besok pembagian zakat. Tidak ada kerjanya panitia, cuman tidur di masjid nunggu orang datang. Tidak perlu ada dibayar yang model itu. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita masjid takwa ini punya kas, boleh diambil dari uang kas itu untuk ngasih uang lelah orang yang nunggu zakat. Gitu. Nah, kita bersihkan diri kita dengan beribadah maksimal secara bulan Ramadan ini. Kita bersihkan harta kita lewat zakat fitrah, lewat zakat mal, keluar dari Ramadan kelak kita Idul Fitri. Apakah kita termasuk orang bertakwa? Belum lagi. Tidak bisa kita ukur karena saya teringat pantun Jamil Qatar, pisang rajo masak berderai, habis puasa sembahyang perai. Sepi lagi masjid. Nah ini kadang-kadang, nah akhirnya kan tidak terrealisasi latihan selama 30 malam itu tidak muncul hasilnya. Jadi wallahu a'lam bisawab tentang itu. Saya pikir demikian. Masih ada 2 materi lagi terkait dengan multifungsi multidimensi ini untuk kita bahas 2 minggu yang akan datang. Makasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.